Jika Anda ingin melihat orang sakti di bidang musik setanah air, tak usah jauh-jauh pergi ke pelosok pedalaman. Dia tak lain adalah Dorce. Hanya dalam waktu 5 bulan ia mampu menelurkan 9 album yang berisi 90 lagu dengan beragam aliran musik. Karena kehebatannya ini, kemarin Museum Rekor Indonesia membukukan prestasi Dorce ini. Saya bekerja dengan hati, bukan bekerja dengan saya harus dihargai oleh sebercik kertas dengan tanda tangan, tidak. Itu penghargaan. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda di hari Senin ini? Semoga baik-baik saja pemirsa. Dan saya Nadia Mulia senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di program Infotainment Go Spot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan pemirsa seperti biasa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi terpilih dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Go Spot di mana Anda mungkin beruntung. Minggu ini Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Go Spot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. El Ritonga dan Dea Mirela tetap akan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka di pengadilan. Dorce Gamalama cetak rekor muri dengan membuat 9 album hanya dengan waktu 5 bulan. Catherine Wilson dan Endita merasa cantik jika ditemani kemilau batu permata. Marini tetap bersemangat muda meski menikah di usia senja. Ririn dan Beni Mulya jajaki hubungan ke jenjang yang lebih serius. Ananda Mikola dan Wulan Guritno berbagi cerita seputar kabar putusnya hubungan mereka. Pemirsa, lama sekali ya kita tidak mendengar kata rujuk setiap ada proses perceraian artis. Nah, hari ini kembali akan dilanjutkan sidang gugatan cerai El Ritonga terhadap Dea Mirela. Padahal sehari sebelumnya pemirsa, El menghabiskan waktu bersama Dea dan anak mereka. Jadi kita berharap saja semoga ada kata rujuk kali ini. Tapi untuk lebih lengkapnya kita saksikan liputan pertama kita untuk pagi hari ini. Kemarin sore, suasana rumah El Ritonga yang berlokasi di daerah Bekasi ini kembali riuh oleh suara anak kecil. Siapa lagi kalau bukan suara Melodi? Tingkah pola Lodi menghapus kepenatan El yang baru saja datang dari Bandung. Tak habis-habisnya El menciumi dan bercanda dengan Lodi. Namun, Lodi tak datang seorang diri. Dia sengaja mempertemukan Lodi dengan El. Sejak pisah rumah, jarang-jarang dia terlihat berduaan dengan El seperti ini. Kontan di benak awak Gospot yang saat itu bersama-sama mereka terbersit pertanyaan apakah El dan Dea sedang berproses untuk rujuk. Dugaan tersebut diperkuat dengan beredarnya kabar bahwa El dan Dea Mirela telah saling mencabut kuasa hukum mereka. Kalau masalah pencabutan kuasa hukum itu, kalau dari dia saya nggak tahu ya. Katanya sih kemarin itu ngobrol-ngobrol, tapi saya nggak tahu persis gitu ya. Sampai di mana malah kok tahu duluan, saya bingung. Itu saya nggak tahu. Kebetulan saya juga baru nyampe dari Bandung. Saya capek banget, nggak sempat ke tempat mami, tempat papi. Karena kondisi saya juga sekarang ini kan lagi capek banget, habis rekaman. Jadi udah Lodi dibawa, dia bawa Lodi ke sini. Tuh, jadi masing-masing kalau dia lagi capek ya saya yang ke sana gitu. Saat awak Gospot mewawancarai El, Dea tak ingin urun bicara. Bisa jadi ini merupakan hasil kompromi mereka berdua. Sebagai istri, Dea sangat menghormati El. Toh kalau terlalu banyak suara dikhawatirkan malah akan memperburuk situasi. Meski El telah menggugat cerai Dea, ia tak ingin perceraian jadi solusi atas permasalahan rumah tangganya. El ingin bersatu lagi dengan Dea, karena hal itu semata demi masa depan Melodi. Ya, salah satunya ya Lodi yang menenangkan hati saya juga. Apa ya, melihat Lodi itu mungkin satu pertimbangan yang sangat besar ya buat pribadi saya.
begitu juga mungkin dengan Dea, terus dukungan dari masyarakat juga. Baik EL maupun Dea akan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka di pengadilan. Hari ini, sidang gugatan cerai EL atas Dea akan digelar di Pengadilan Agama Bekasi. Menjelang persidangan tentunya EL dan Dea sudah saling bertukar pikiran seputar keputusan apakah yang akan mereka ambil. Komunikasi ya, kita komunikasi ya itu tadi saya bilang apa? Kalau masalah gugatan dia juga tidak mau mempengaruhi saya. Dia mempengaruhi dalam arti kata ya urusan kita dengan Lodi, dengan dia rumah tangga kita ya kita pisahkan dalam hal ini. Jadi kita tidak ada saling mempengaruhi dalam hal ini. Itu harus murni dari hati kita masing-masing. Kalau masalah perceraian, masalah urusan saya pengadilan agama, saya memang pribadi pingin itu tidak ada pakai kuasa hukum gitu loh. Kalau untuk saya pribadi, tapi nggak tahu dengan Dea. Kalau saya sendiri inginnya saya juga gitu. Jadi biarlah urusan rumah tangga saya kita sendiri yang menyelesaikan gitu loh. Meski di sini Dea terlihat banyak diam, dalam hati kecilnya ia sangat merindukan kebersamaan seperti dulu lagi. Di rumah ini Dea tentunya terkenang saat-saat ia dan EL juga Lodi bercengkrama bersama. Sayangnya kenangan itu harus ia simpan dulu. Setelah cukup waktu mempertemukan Lodi dengan EL, Dea pun kembali ke rumah orang tuanya. EL mengantarkan Dea pulang karena bagaimanapun juga EL tahu diri akan posisinya sebagai suami. Apalagi saat itu orang tua Dea sedang pergi keluar kota. Saat ini dalam benak EL dan Dea sangat ingin menghadirkan kenangan manis yang pernah mereka lewati. Semoga masalah-masalah ini cepat selesai, itu aja. Cepat selesai dan menemukan satu solusi yang baik. Ya gimana pun yang namanya kita sebagai orang tua ya pasti pengen bahagiain anak, Pak. Itu aja. Dan saya ada di pikiran saya itu pengen bahagiain Lodi. Dalam hati saja. Perhiasan. Wanita sepertinya nggak bisa lepas dari namanya perhiasan, pemirsa. Ada yang suka memakai perhiasan seadanya saja, namun ada juga yang suka mengkoleksi perhiasan seberapapun mahalnya harga perhiasan itu. Nah, rupanya Catherine Wilson dan Endita sama-sama menyukai perhiasan. Lantas seperti apa sih perhiasan yang mereka suka dan apa maknanya perhiasan bagi mereka? Dan pemirsa, Bunda Dorce itu hebat banget loh. Sepertinya energinya itu nggak ada habis-habisnya. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 5 bulan saja nih pemirsa, Dorce berhasil mengeluarkan 9 album yang berisikan 90 lagu. Wah, luar biasa banget ya. Dan seperti ini sebuah prestasi yang sangat sulit untuk ditiru oleh penyanyi-penyanyi yang lain. Nah, mau tahu seperti apa dan bagaimana cara Dorce melakukannya? Kita simak jawaban Dorce bersama berikut ini. Jika Anda ingin melihat orang sakti di bidang musik setanah air, tak usah jauh-jauh pergi ke pelosok pedalaman. Dia tak lain adalah Dorce. Hanya dalam waktu 5 bulan ia mampu menelurkan 9 album yang berisi 90 lagu dengan beragam aliran musik. Karena kehebatannya ini, kemarin Museum Rekor Indonesia membukukan prestasi Dorce ini. Saya bekerja dengan hati, bukan bekerja dengan saya harus dihargai oleh sebercik kertas dengan tanda tangan, tidak. Itu penghargaan itu adalah satu eksistensi di mana orang itulah yang memberikan kepada saya. Tapi mohon maaf kalau saya pribadi harus bilang, Pak tolong dong saya dicatat, enggak. Saya juga agak sedikit kaget dan bangga, ya udah gitulah ceritanya. Peluncuran album kaset dengan jumlah terbanyak 9 album yang terdiri dari 90 lagu. Jadi masuk dalam kriteria itu. Nah, masalah kualitas atau mutu daripada kaset itu bukan pemenang Muri, tapi itu para konsumen yang akan menilai baik atau tidaknya. Jadi Muri melihat dari sisi kuantitatif. Selain mencetak rekor baru, mungkin Dorce Gamalama jadi satu-satunya orang yang mampu merukunkan Rhoma Irama dan Inul Daratista. Pasalnya Dorce sudah menciptakan lagu yang diperuntukkan buat mereka. Saat tahu saja hubungan Rhoma Irama dengan Inul sedikit goyah. Mungkin lantaran Bang Haji sedikit risih dengan goyang ngebornya Inul. Saya sudah bikin lagu untuk Inul, saya sudah bikin lagu untuk Oma ya. Kalau Oma saya kasih judul lagunya Setan.
ada judul lagunya ya. Terus kalau Inul saya udah kasih judul, cuman masalahnya sekarang dia mau nggak nyanyi lagu saya gitu loh. Itu masalahnya sekarang. Saya ingin mempersatukan Inul dengan Oma, dengan tidak ada lagi apa kayak porno aksi, kayak pornografi, dan tidak boleh sesama artis.